Perbendaharaan hati yang baik. Setiap orang menginginkan memiliki perbendaharaan yang baik dalam hidupnya. Dengan perkataan lainnya, semua manusia ingin akan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan dalam segala hal yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang ingin hidup berkekurangan. Misalnya semua manusia akan memilih untuk menjadi kaya daripada menjadi miskin dalam hal materi atau finansial. Kita akan memilih berkelimpahan dalam kesehatan, dalam pengetahuan dan pendidikan kita, berkelimpahan dengan relasi atau hubungan-hubungan dengan orang-orang yang dapat memberi keuntungan kepada kita. Tetapi di atas segalanya, sesungguhnya yang paling penting adalah agar Tuhan memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan dengan perbendaharaan hati yang baik. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Firman Tuhan juga berkata, "Sebagaimana seseorang berpikir, demikianlah dia." Ini berarti jika hatinya baik, maka ia adalah seorang yang baik. Jika hatinya tidak baik, maka ia adalah seorang yang tidak baik. Firman Tuhan juga berkata agar kita membaharui hati dan pikiran kita, sehingga kita berubah dari hidup sebagai manusia lama yang adalah hamba dosa, menjadi hidup sebagai hamba kebenaran, yakni manusia baru yang terus dibaharui sehingga semakin menjadi seperti Kristus. Kita membaharui hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga hati kita dipenuhi dengan perbendaharaan yang baik dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadikan iman dalam hati kita akan setiap janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Firman Tuhan juga menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam penyertaan-Nya, perintah-Nya, dan peringatan-peringatannya. Dengan demikian kita mengenal jalan-jalan Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hati kita. Dengan perbendaharaan hati yang kaya dengan iman dan kaya akan kebenaran Tuhan itu, maka biarlah kita selalu memilih untuk percaya dan patuh kepada firman-Nya yang telah tersimpan dalam hati kita. Selanjutnya firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 33 sampai 37 mengatakan bahwa apa yang diucapkan mulut meluap dari hati, dan setiap kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Itu sebabnya kita harus menjaga agar kita selalu memiliki perbendaharaan hati yang baik, sehingga dari hati yang baik akan keluar dari mulut kita perkataan yang baik, yakni perkataan iman dan kebenaran Tuhan. Semua perkataan kita adalah untuk membangun supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Selain itu, bagi diri kita sendiri akan berlaku firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 21 yang berkata, "Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Kita akan menuai hasil yang baik dari kata-kata kita yang keluar dari perbendaharaan hati yang baik. Hidup yang berkelimpahan menjadi milik kita. Bahkan kita mengalami mujizat Tuhan. Oleh karena firman Tuhan berkata, tak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Orang-orang di desa-desa yang dahulu dilayani oleh Bapak Pendeta Benjamin Munte sungguh berubah seluruh kehidupan mereka. Oleh karena pemberitaan firman Tuhan kepada mereka, mereka menanggalkan kehidupan lama yang dalam kegelapan dan dalam perhambaan dosa dan kutuk dosa, dan mereka mulai hidup baru sesuai dengan firman Tuhan yang memenuhi hati mereka. Perkataan mereka selalu perkataan iman, dan cara hidup mereka sangat drastis berubah oleh karena mereka melakukan firman Tuhan. Misalnya biasanya mereka suka berkelahi, bahkan mereka kemana saja selalu membawa pisau atau parang. Tetapi setelah hati mereka dibaharui oleh firman Tuhan, mereka mau saling berdamai, bahkan satu kampung berdamai dengan kampung lainnya. Mereka juga sangat percaya akan firman Tuhan,
mereka mematuhi dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Akibatnya mereka sembuh dari penyakit-penyakit mereka dan kehidupan mereka semakin diberkati Tuhan. Mereka rajin bersaksi, bahkan setia pergi menginjili kampung-kampung lain bersama Bapak Munte. Gereja demi gereja dibangunkan oleh karena perkataan kesaksian mereka dan cara hidup mereka yang berubah. Semua itu dimulai dari perbendaharaan hati mereka yang baik, yang dipenuhi oleh firman Tuhan, yang kemudian keluar dari perkataan mereka yang penuh iman dan membangun orang lain, dan diikuti perbuatan-perbuatan mereka yang berubah dari manusia lama menjadi manusia baru dalam Kristus. Pada pelayanan Bapak Pendeta Benjamin Munte di Kabupaten Langkat, ada seorang petani yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian ia juga sangat percaya kepada firman Tuhan. Ia mengatakan bahwa Tuhan akan menjauhkan belalang-belalang pelahap dari semua sawah ladangnya. Perbendaharaan hatinya penuh dengan firman Tuhan. Ketika itu ada hama wereng yang melanda daerah pertanian di desanya. Ia berdoa dan berseru kepada Tuhan serta mengucapkan perkataan imannya bahwa Tuhan akan menjauhkan hama wereng dari ladangnya yang adalah sama dengan belalang pelahap. Oleh karena ia sangat percaya akan janji Tuhan dalam firman-Nya, ia terus-menerus mengucapkan perkataan imannya. Terlebih lagi ketika ia sedang berada di sawahnya, ia mengelilingi sawahnya sambil mengucapkan perkataan imannya. Pada waktu panen, ternyata hanya dia sendiri dari kampungnya itu yang dapat memanen padinya. Oleh karena hama wereng tidak merusak tanamannya. Sedangkan teman-teman di sekitarnya, semua panen mereka telah dirusak hama wereng. Bapak Munte kemudian memberitakan lagi firman Tuhan, bukan hanya di desa-desa, tapi juga ke kota-kota, bahkan ke seluruh dunia, di mana saja firman Tuhan dapat disampaikannya. Dan hasilnya selalu membawa perubahan kepada jiwa-jiwa. Oleh karena pemberitaan firman Tuhan tersebut membuat hati mereka terus dibaharui, sehingga mereka memiliki perbendaharaan hati yang baik. Dan perkataan mereka juga merupakan perkataan yang baik. Sungguh perkataan kita sangat berkuasa, dan kita tahu bahwa perkataan kita berasal dari perbendaharaan hati kita. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Beberapa hal di mana kita harus menjaga perkataan kita agar tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena perkataan kita keluar dari perbendaharaan hati kita yang baik. Yang pertama, menyimpan rahasia. Seorang penggosip akan selalu membuka rahasia-rahasia. Amsal 11 ayat 13 berkata, siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Tahanlah diri kita untuk tidak membuka rahasia orang yang dipercayakannya kepada kita. Yang kedua, tidak mengeluarkan pengakuan negatif atau mengakui ketidakpercayaan kita. Hal ini dapat menular dan mempengaruhi saudara-saudara seiman kita. Kita ingat kisah dari 12 pengintai dalam Bilangan 13 dan 14, di mana pengakuan yang negatif dari 10 orang pengintai mengecilkan hati semua orang Israel dan menyebabkan mereka berkeluh kesah dan mengeraskan hati terhadap janji-janji Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb tetap mengeluarkan perkataan iman yang seturut firman Tuhan. Biarlah kiranya kita meneladani mereka, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, tidak mengucapkan kata-kata untuk membalas dendam. Ketika seseorang melukai hati kita, kita harus berdoa meminta kasih karunia untuk tidak membalasnya dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Teladan kita yang utama adalah Tuhan Yesus.
Yesaya 53 ayat 7 menuliskan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 23 juga menuliskan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yang keempat, menghindari percakapan yang tidak berguna. Titus 3 ayat 9 berkata, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 2 Timotius 2 ayat 16 berkata, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Yang kelima, tidak menggunakan bibir untuk menipu. Mazmur 120 ayat 2 berkata, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Wahyu 14 ayat 5 berkata, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Yang keenam, waspada terhadap pujian yang menjilat. Pujian palsu ini adalah suatu roh jahat dan sebuah perangkap. Setan adalah seorang yang pandai berbicara, seorang penjilat. Orang dapat terpancing oleh kata-kata seorang penjilat. Pujian yang tulus atau kata-kata yang membesarkan hati itu sangat berarti, tetapi pujian yang menjilat itu lain halnya. Pujian untuk menjilat itu dilebih-lebihkan dan motifnya tidak benar. Penjilat menginginkan sesuatu melalui kata-kata pujiannya. Amsal 26 ayat 28 berkata, lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Pujian yang menjilat adalah suatu taktik dari antikristus, dan ia akan menjerat banyak orang dengan bujukannya. Daniel 11 ayat 32 berkata, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Yang ketujuh, ilustrasi-ilustrasi yang bersih. Kita tidak boleh memakai ilustrasi-ilustrasi yang kotor. Kata-kata kita dapat tergambar dalam pikiran dan imajinasi orang lain. Ini dapat menciptakan kecemaran di dalam diri orang-orang yang mendengarkannya. Efesus 5 ayat 12 berkata, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Yang ke-8, tidak mendatangkan perpecahan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Perkataan-perkataan yang kita tabur di hati orang lain akan bertunas dan tumbuh. Perkataan-perkataan yang salah akan menghasilkan kepahitan dan buah yang buruk. Biarlah perkataan kita penuh kehidupan dan bukan perkataan kematian. Biarlah perkataan kita membangun dan mempersatukan, bukan menghancurkan atau memecah.
Dan itu semua dimulai dari perbendaharaan hati yang baik. Marilah kita memiliki perbendaharaan hati yang baik dan perkataan yang baik juga. Marilah kita percaya dan patuh selalu kepada firman Tuhan. Mari perkatakan selalu firman Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan. Hiduplah sebagai manusia baru dalam Kristus dan alamilah selalu kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita sesuai firman-Nya. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Dengan demikian, biarlah nama Tuhan dipermuliakan selalu. Kita menjadi terang di tengah kegelapan. Bagi Dialah segala puji, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.